Bagi Sukhoi, rupanya tidak sia-sia ikut tampil dalam Indonesia Air Show pada tahun 1996 di Bandara Soekarno-Hatta. Selain sukses menarik perhatian publik, para petinggi TNI rupanya ikut dibuat kagum dengan akrobatik udara di pesawat Twinjet Su-27 dan Su-30 dengan kemampuan air superiority tersebut. Meski saat itu baru sebatas melirik, tanpa proyeksi membeli, bisa dibilang Indonesia Air Show 1996 sebagai pembuka jalan debut jet tempur Sukhoi di Indonesia. Pada saat penyelenggaraan Indonesia Air Show 1996, kondisi ekonomi dan politik Indonesia relatif masih stabil di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Meski saat itu belum diberlakukan embargo secara penuh, pasokan logistik dan suku cadang alutsista dari Amerika Serikat sudah mulai dibatasi pasca insiden di Santa Cruz, Timur tahun 1991. Namun mazhab alutsista TNI AU saat itu masih terpusat ke Amerika Serikat dan NATO. Namun, di lubuk hati di IAIS 1996, Malaysia rupanya sedikit mampu membuat cemburu Indonesia. Lantaran Angkatan Udara Malaysia kala itu sukses mendatangkan 2 unit MiG-29 and Fulcrum yang saat itu terbilang penempur modern dan disegani di kawasan. Ditambah lagi, sejak tahun 1997, Angkatan Udara Malaysia mulai mengoperasikan FA-18D Hornet, satu negara dengan perkuatan fighter unggulan dari dua kubu Amerika Serikat dan Rusia, memang terbilang sangat langka, terlebih di Asia Tenggara, dan Malaysia adalah pelopornya. Tapi nyatanya di tahun-tahun berikutnya, jejak inilah kemudian yang diikuti oleh Indonesia. Pasca lepasnya Timur tahun 1999, hubungan politik Indonesia dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat rupanya kian memburuk. Sanksi embargo bukan hanya pada jet tempur F-16 dan pesawat angkut C-130 Hercules, melainkan merembet ke Hawk 109-209 buatan Inggris. Tingkat kesiapan tempur yang terus melorot akibat embargo, plus gempuran krisis moneter yang belum tuntas, menjadikan kekuatan TNI khususnya Angkatan Udara menurun drastis. Singkat cerita, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, dipinanglah 2 unit Sukhoi Su-27SK dan 2 unit Sukhoi Su-30MK batch pertama dari Rusia. Presiden Vladimir Putin kala itu rupanya paham betul kondisi ekonomi Indonesia yang tengah porak-poranda. Maka tatkala Indonesia menawarkan paket imbal dagang barter, itu pun langsung dapat persetujuan dari Kremlin. Bisa disebut, Sukhoi Su-27 Su-30 terlahir di Indonesia akibat tekanan embargo dari Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang memaksa Indonesia mencari opsi lain untuk menjaga tingkat kesiapan tempur. Program Kilat harus dijalankan, mengingat kekuatan udara Indonesia menurun. Sebaliknya, kekuatan udara negara-negara tetangga justru meningkat. Dan diperparah lagi, dengan tingkat kesiapan tempur yang menurun, berdampak pada loyonya efek deterrent. Alhasil, ancaman terjadinya black flag yang masuk teritori Republik Indonesia meningkat. Ada beberapa catatan seputar kontroversi hadirnya Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30. Dimulai dari cara pengadaannya yang menyicil, lalu berimbas pada nilai jual yang fantastis, biaya operasional per jam yang tinggi, umur mesin yang pendek, sampai urusan persenjataan adalah rentetan kontroversi Sukhoi Su-27 Su-30. Maklum sih, sejak didatangkan pada tahun 2003, baru 10 tahun kemudian armada Sukhoi di Skuadron Udara 11 dilengkapi persenjataan berupa rudal udara ke udara dan udara ke permukaan. Tetapi, Sukhoi ya tetap Sukhoi. Meski jauh dari sempurna dan minim pengalaman tempur di tingkat global, jet tempur ini terbukti mampu memberi efek deterrence bagi Indonesia. Terlebih saat paket rudal sudah didatangkan. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Yuyun Sutisna, saat menjabat sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional pernah mengatakan bahwa persentase munculnya black flag menurun drastis sejak Sukhoi Su-27 Su-30 hadir di Makassar. Sukhoi Su-27 Su-30 terbukti masih disegani, terutama oleh jet tempur atau pesawat terbang asing yang berasal dari produk Amerika Serikat atau Eropa Barat. Saat Singapura memiliki F-16CD Block 52+ dan F-15SG Strike Eagle, Malaysia dengan Sukhoi Su-30 MKM,
dan Australia yang lebih superior dengan FA-18 Super Hornet plus pesawat tempur F-35 Lightning II, maka posisi Indonesia kian terjepit bila tak cermat mengakuisisi jet tempur utama. Atas alasan itulah, mampu tidak mampu, memberi efek deterrence, maka opsi pengadaan Sukhoi Su-35 Flanker E yang akhirnya dipilih oleh Indonesia sudah tidak bisa ditawar lagi. Seperti halnya di era Megawati, untuk mendapatkan Sukhoi Su-35 juga mengedepankan proses barter alias imbal dagang. Tapi kali ini, proses yang harus dilalui Indonesia dengan jalan berliku dan melelahkan. Setelah melewati proses negosiasi panjang dan alot, akhirnya pada 14 Februari dinyatakan kontrak pembelian 11 unit. Sebuah catatan dari cnnindonesia-news.com berdasarkan penuturan Brigjen Toto Sugiarto, kontrak pengadaan 11 unit Sukhoi Su-35 ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan Laksamana Muda TNI Agus Setiaji dengan Yuri, delegasi dari Rostek pada 14 Februari lalu. Nantinya, pengiriman Sukhoi ke Indonesia akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dikirim 2 unit pada bulan Agustus 2019 lalu, dengan catatan kontrak efektif per Agustus 2018. Tahap kedua, 6 unit akan dikirim 18 bulan setelah kontrak efektif. Dan 3 unit sisanya akan dikirim setelah 23 bulan dari kontrak. Total pengadaan 11 unit Sukhoi Su-35 Flanker E lengkap dengan senjata dan persenjataannya mencapai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat dengan sistem imbal beli. Keputusan pengadaan Sukhoi Su-35 sudah barang tentu membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat atas kebutuhan pasukan alutsistanya. Seperti diketahui, keberatan atas pembelian Sukhoi Su-35 telah dilayangkan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, dalam kunjungannya ke Indonesia pada waktu lalu. Bahkan mantan Presiden Donald Trump telah pasang kuda-kuda untuk memberikan sanksi bagi Indonesia yang bermitra dagang persenjataan dengan Rusia. Pertanyaannya, efektifkah ancaman Amerika Serikat dan apakah akan berpengaruh pada proyek jet tempur IFX yang tengah digarap Korea Selatan bersama Indonesia? Yang jelas kita sama-sama tidak tahu alasan pasti mengapa Sukhoi Su-35 belum datang juga ke Indonesia. Di samping itu, Menhan kita Prabowo Subianto sudah mengganti kiblat arah alutsista Indonesia ke negara Paris, di mana Dassault Rafale menjadi incaran prioritas utama bagi dia. Nah, kita berharap semoga apapun alutsista yang diakuisisi oleh Menteri Pertahanan kita dapat berakibat baik dan memberikan efek deterrent bagi negara-negara tetangga yang ingin macam-macam dengan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.